bersama saya Dia Kusuma di Narasehat, Narasi Kesehatan. Hari ini kita sedang membahas tetap sehat dalam cuaca ekstrim ini. Nah, hari ini kita dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu siapa? Luntrah. Masya Allah, rezeki ini mesti luntrah-luntrah gitu, Bu. Amin. Amin. Nah, Bu, Ibu lebih takut menghadapi cuaca ekstrim atau menghadapi utang nih, Bu? Kalau boleh jujur-jujuran, Ibu. Semuanya takut ya. Nah, cuaca ekstrim itu seperti apa sih, Bu? Boleh dong dijelasin. Cuaca ekstrim seperti panas, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba lunas utangi. Oke, Bu, nah hari ini kita kedatangan narasumber spesial, Bu, yang bakalan ngasih tips untuk tetap sehat dalam menghadapi cuaca ekstrim ini. Nah, di cuaca ekstrim ini Ibu biasanya memilih untuk jadi selimut aja di rumah atau tetap keliling dunia nih? Tetap keliling dunia, wong ibu itu pegawai nyapu. Oh, Ibu pegawai nyapu. Iya. Berarti tentunya Ibu langsung merasakan bagaimana dampak dari cuaca ekstrim. Betul. Apakah Ibu pernah merasakan kondisi kesehatan ataupun tubuh yang tidak enak? Ya karena tiba-tiba kan dingin, nanti pusing. Tapi moro-moro utangnya lunas. Gak ya, Bu, bercanda, Bu ya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang tentunya akan memberikan tips untuk kita tetap sehat dalam menghadapi cuaca ekstrim ini. Bu Luntrah mau tahu nggak? Mau. Mau? Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Cuaca ekstrim itu menurut BMKG adalah kejadian fenomena alam yang tidak lazim ataupun tidak normal yang dikarenakan ada perubahan cuaca ya, ada perubahan musim, terus ditandai dengan juga arah dan kecepatan angin yang tidak stabil, terus jarak pandang yang tidak stabil juga yang bisa mengakibatkan kerugian terkhususnya pada keselamatan jiwa ataupun harta benda. Periode pancaroba itu disebut juga dengan peralihan musim ya, baik itu bisa dari musim kemarau ke musim hujan ataupun musim hujan ke musim kemarau ya, yang biasanya ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, termasuk hujan yang tidak terduga, kadang panas, terus selang beberapa jam atau beberapa menit bisa langsung mendung dan turun hujan, itu yang seperti itu. Dan di mana suhu udaranya juga bervariasi ya. Terus kelembaban udara juga bisa langsung berpindah yang dari tadinya panas kemudian langsung menjadi dingin ataupun lembab seperti itu. Ya, untuk dampak musim pancaroba pada kesehatan manusia itu jelas ya, dikarenakan ada perubahan temperatur udara, ada perubahan suhu yang dimana pada musim pancaroba tersebut lingkungan itu sangat ideal untuk mikroorganisme untuk berkembang biak ya, seperti virus, bakteri, terus ada parasit juga, yang dimana ketika perkembangbiakan virus tersebut itu semakin banyak, itu otomatis untuk penularan penyakit itu semakin bisa dengan mudah cepat tertular. Contohnya nih, seumpamanya ada satu orang flu atau pilek, kemudian otomatis kan ada perkembangbiakan virus yang amat sangat cepat ya, dikarenakan tadi ada kelembaban udara yang luar biasa tersebut, jadinya lingkungan tersebut mendukung untuk si virus itu menyebar ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari satu orang kemudian menyebar ke orang lain. Apalagi nih biasanya kan orang-orang kadang bekerja itu dalam kondisi tertutup ya, ruangan yang tertutup pakai AC, terus posisinya dengan musim seperti itu, kemudian virus satu orang terkena penyakit dan bisa menyebarkan ke yang lain seperti itu. Iya, untuk penyakit yang sering muncul pada musim pancaroba ini biasanya banyak penyakit tentang infeksi ya, baik itu infeksi virus. Salah satunya yaitu yang sangat tinggi adalah tentang demam berdarah. Lah,
di mana musim pancaroba ini juga meningkatkan vektor penyakit demam berdarah. Itu adalah yang sering kita sebut sebagai nyamuk Aedes aegypti. Itu sama berkembang biak juga cepat ya. Yang biasanya mungkin kita di musim-musim kemarau itu nyamuk itu berkembang biak 7 hari, ketika musim hujan itu bisa sampai 3-5 hari. Itu jadi lebih cepat seperti itu. Ketika nyamuk itu banyak, terus ada virus dengue di dalam nyamuk tersebut, dan yang namanya nyamuk itu kan punya jarak terbang sampai 100 meter ya, dimana ketika dia membawa virus dengue terus menggigit satu orang, kemudian dia terbang lagi dan menggigit yang lainnya, itu menjadi penularan yang sangat cepat. Lah, kenapa kok musim pancaroba ini sangat benar-benar berpengaruh pada kepadatan nyamuk itu? Karena tadi ya, dikarenakan kelembaban udaranya, suhu udaranya yang benar-benar mendukung untuk virus tersebut berkembang biak, begitu juga dengan vektornya, seperti itu. Ya, pemirsa, kita masih berada di depan official Batik TV bersama Bapak siapa, Pak? Boleh dong kenalan dulu? Pak Ir. Pak Ir. Pak Pak Ir. Ir. Oke, Pak Ir. Pak Ir di sini lagi ngapain ini, Pak? Nah, lagi jualan. Lagi jualan apa? Jualan molen. Molen, Masya Allah. Semoga laris, Pak ya? Amin Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Pak, ini kita lagi bahas mengenai cuaca ekstrim ya, khususnya yang terjadi di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kalau Bapak tak tanyain, lebih takut cuaca ekstrim atau ujian hidup? Ujian hidup. Kenapa lebih takut ujian hidup? Kan Ya. sama-sama ekstrim, Pak ya? Ya. Kenapa, Pak? Kenapa? Ya karena banyak bersaing. Banyak bersaing? Ya. Bersaing sama siapa, Pak? Bersaing sama siapa? Ya mungkin ya Bersaing dengan laut, Ya. bersaing dengan Dengan angin, angin. saat Bapak mengendarai sepeda, Ya. bersaing dengan air hujan gitu, Pak ya? Ya. Nah, Bapak tahu nggak tips sehat untuk menghadapi cuaca ekstrim ini? Buat pemirsa di rumah nih, tips sehat tahu nggak? Ya, kurang pengalaman. Kurang pengalaman. Oke, nggak apa-apa, Pak. Apa-apa, ya. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang tentunya akan banyak membahas mengenai tips untuk menjaga kita tetap waras, tetap sehat di cuaca ekstrim ini. Pak Ir mau tahu? Mau. Mau? Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Coba sekali lagi. Kasih tahu dong. Oke. Penyakit yang rentan muncul juga di musim pancaroba tadi selain demam berdarah adalah penyakit-penyakit pernapasan ya, karena gangguan utama pada peningkatan risiko gangguan pernapasan itu karena tadi ada perubahan suhu dan perubahan kelembaban, sehingga tadi penyebaran virus pernapasan itu semakin cepat ya. Contohnya itu ada influenza yang tadi saya jelaskan. Selain itu juga ada debu dan partikel lainnya yang terbawa oleh angin nih, yang menjadi pemicu masalah pernapasan, terutama bagi individu yang sudah memiliki masalah-masalah pernapasan seperti yang punya asma. Nah, itu ketika memang dia dengan kondisi di musim pancaroba ini yang dengan hujan yang intensitas hujan yang kadang panas, kadang hujan, terus habis itu kelembaban udara yang nggak jelas ya, terus juga suhu yang kurang baik, serta ditambah lagi kecepatan angin ya, dimana ketika musim pancaroba itu biasanya angin itu berhembus lebih kencang daripada biasanya. Lah itu orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit pernapasan yang memang sudah ada bawaan penyakit pernapasan seperti asma itu biasanya sering kambuh ketika musim-musim seperti ini ya. Jadi yang tadinya panas terus tiba-tiba dia jadi dingin, itu bisa memicu terjadinya asmanya kambuh seperti itu. Ya, nyatanya ya musim pancaroba ini tidak hanya berpotensi menyebabkan penyakit yang menyerang kondisi fisik saja, tapi juga bisa dengan gangguan kesehatan mental ya. Maksudnya dalam artian di sini orang itu bisa berubah moodnya ya, ketika yang tiba-tiba kita sudah mau kegiatan nih, mau ada acara atau mau ada kegiatan yang benar-benar wah ternyata cuacanya cerah nih, panas lah, kok tiba-tiba hujan, yang otomatis bisa merubah
bisa menjadikan perubahan feeling kita ya, perasaan kita yang tadinya udah semangat habis itu ya hujan, terus habis itu yang jadi moodnya nggak bagus ya, yang tadinya sudah semangat langsung drop ya moodnya ya, yaitu itu sebenarnya hal-hal kecil tapi itu sangat berpengaruh. Katakanlah seperti kita mau rapat nih, ya mau rapat udah didesain, dengan cuaca yang cerah ini kita sudah semangat, ternyata tiba-tiba musimnya hujan dan nggak ada orang yang datang lah, itu kan otomatis yang bikin mood kita jelek, juga kegiatan lainnya juga bisa terdampak dari perubahan musim yang tidak menentu ini, seperti itu. Untuk menjaga kesehatan ya pada musim pancaroba ini, yang pertama jelas mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Mengkonsumsi makanan sehat itu apa sih yang dimaksud? Berarti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Ya, gizi seimbangnya itu yang banyak mengandung vitamin, banyak mengandung protein dan karbohidrat ya. Ditambah lagi di sini memang mengkonsumsi sayur dan buah itu penting sekali ketika kita menghadapi musim-musim seperti ini, musim pancaroba seperti ini, karena sayur dan buah itu mengandung banyak antioksidan. Ya, antioksidan itu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Ketika imunitas tubuh kita baik, imunitas tubuh kita bagus, otomatis ketika ada virus atau bakteri ataupun parasit dan penyakit-penyakit yang menyerang diri kita, kita bisa menghajarnya ya dengan imunitas kita yang bagus tersebut. Jadi diusahakan kita bisa makan makanan yang tidak aneh-aneh ya, apalagi makanan sekarang ya, yang junk food, yang makanan cepat saji, terus yang berkalori tinggi seperti itu, yang malah sebenarnya oke lah ya itu terserap di dalam tubuh kita, tetapi ternyata ada beberapa makanan tersebut yang malah menjadikan tubuh kita menjadi malah kurang baik ya, seperti kelebihan karbohidrat, kelebihan karbohidrat yang bisa mengakibatkan penumpukan lemak, yaitu biasanya orang-orang yang mempunyai karbohidrat yang karbohidrat tinggi itu dia cepat capek, malah cepat lelah tanpa diimbangi dengan asupan yang lain seperti tadi vitamin dan protein. Ya, vitamin itu bisa kita temui banyak di makanan sayur dan buah yang tadi mengandung banyak antioksidan untuk peningkatan imunitas tubuh kita, seperti itu. Untuk aktivitas fisik ya, dalam segi fisik membawa banyak manfaat bagi tubuh ya, tidak hanya menjaga berat badan untuk tetap ideal, tapi juga olahraga juga bisa mengurangi risiko terjangkit penyakit dan memperkuat jelas otot dan tulang ya. Jadi tadi dari makanan yang sehat, kita juga perlu aktivitas fisik yang rutin ya, dimana menurut Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, aktivitas fisik yang diperlukan oleh masyarakat itu adalah 30 menit setiap hari. Aktivitas fisiknya nggak perlu yang berat-berat, nggak perlu harus nge-gym ataupun yang menggunakan alat-alat, kita cukup bisa dengan jogging, bisa dengan mungkin ya yang cewek-cewek punya matras, bisa senam lantai lah, ataupun mungkin sekarang udah banyak YouTube ya, udah banyak YouTube yang bisa kita tonton, kita bisa contoh gerakannya. Terus mungkin ya yang penting kita bergerak, jangan mager, jangan malas-malesan, karena kalau malas-malesan itu jelas dia akan menurunkan sistem imunitas tubuh sehingga kita gampang terserang penyakit. Untuk tips lainnya itu ada yang jelas ini ya, mengkonsumsi air mineral ya, air putih ya, itu jelas. Dimana sekarang itu sepertinya orang-orang, apalagi orang Pekalongan pada khususnya ya, suka banget nih yang namanya jajan es teh jumbo ya, itu ya. Mungkin yang memang dikarenakan tadi musimnya tadi panas, terus pas panas itu kan enak banget nih minum es jumbo ya dengan kadar gula yang sangat tinggi yang seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kita lebih banyak minum air putih ya, air mineral, dimana 60% dari tubuh kita itu mengandung air itu. Jadi menurut kesehatan disampaikan bahwa minimal orang minum air putih dalam satu hari itu harus 6-8 gelas ya. Nah, orang-orang sekarang sepertinya minum satu botol air mineral saja sepertinya kadang ada yang nggak doyan karena dia terlalu tawar rasanya ya, padahal itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan ditambah lagi orang-orang sekarang itu tadi selain nggak mau minum air putih, tapi dia minumnya banyak malah
air-air yang berisotonik tinggi, padahal isotonik tinggi itu juga mengandung kadar gula yang tinggi. Coba mungkin masyarakat ketika mau membeli membeli minuman botolan itu bisa dilihat kadar gulanya. Walaupun dia sepertinya putih warnanya, mengandung banyak isotonik dan lain sebagainya, ternyata kadar gulanya juga tinggi lah. Itu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat agar tidak lari kemana-mana nih. Tadi kan karena musim pancaroba itu biasanya berhubungan dengan penyakit virus ya, yang virus, bakteri dan lainnya. Tapi kembali lagi kita tidak boleh melupakan penyakit-penyakit yang tidak menularnya itu. Lah dikarenakan tadi orang-orang malas konsumsi air mineral, air putih, dan dia lebih banyak mengkonsumsi yang banyak gula, dia bisa lari ke penyakit-penyakit yang tidak menular seperti diabetes mellitus ataupun penyakit tekanan darah tinggi seperti itu. Halo Virsa, kita masih berada di depan official Batik TV dan kita bertemu dengan bidadari cantik, Masya Allah. Namanya siapa Mbak? Mbak Lydia. Mbak Lydia di sini lagi nganter siapa? Ngantar anak. Anak Iya, sama suami. suaminya diantar. Iya. Suaminya diantar. Takut hilang soalnya. Aduh, diikat lah Mbak ya. Oh, biar iya, pulang iya. ya. Mbak, hari ini kita sedang membahas mengenai cuaca ekstrim Iya. yang sedang terjadi di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan Oke. tentunya kita nanti akan memberikan tips ya. Iya. Mbak Lydia, kalau saya tanya, pilih jadi selimut pas di cuaca ekstrim atau jadi superhero untuk anaknya nih? Oh, jadi superhero dong. Apa nih biasanya ngapain nih superhero-nya? Tidur. Superhero nih mager. Ora ono istilahnya Mbak superhero mager, Iya. kira ono Mbak Lydia. Nah, Mbak Lydia, apakah salah satu yang merasakan dampak dari cuaca ekstrim ini? Iya. Apa contohnya? Contohnya panas. Panas. Apanya nih? Otaknya. Iya, otaknya sama hatinya juga panas. Aduh, kenapa tuh? Iya, nggak punya uang soalnya. Waduh, nanti minta suaminya Oh, ya, iya, iya. suaminya disemangatin Iya. biar semangat kerja gitu Mbak Lydia. iya. Nah Mbak Lydia, kita hari ini kedatangan narasumber spesial ya, Iya. yang tentunya akan memberikan tips untuk kita tetap waras, tetap sehat di cuaca ekstrim ini. Mbak Lydia mau tahu nggak? Mau dong. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng, Oke. bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Untuk tips selanjutnya yaitu tidur cukup ya setiap hari ya. Jadi untuk orang-orang Pekalongan nih yang suka pada begadang, kadang ya begadangnya nggak penting pula. Oke, jadi tidur itu tidur yang cukup dan dia berkualitas ya, yang jelas ya. Jadi nggak cuma hanya sekedar tidur-tidur, tapi mungkin dengan banyak beban dan lain sebagainya, jadi tidurnya kayak tidur bangun itu biasanya kita katakan sebagai tidur yang tidak berkualitas ya. Tidur itu minimal kita bagus untuk kesehatan tubuh adalah 7 jam dalam satu hari, dan itu memang baiknya dilakukan ketika malam hari. Jadi jangan ketika paginya atau siangnya kita tidur tapi malamnya malah kita begadang. Dikarenakan kenapa sih kok tidur malam itu sangat penting dan berkualitas ya. Tidur malam yang berkualitas itu sangat penting untuk tubuh kita, karena dimana tubuh kita itu, organ-organ tubuh kita itu melakukan banyak pekerjaan dalam artian menghasilkan zat-zat yang baik itu saat malam hari, seperti itu ya. Jadi ya yang suka begadang, yang apalagi di musim seperti ini ya dikurangin begadangnya, seperti itu. Terus tambah lagi yang jelas untuk yang suka merokok nih biasanya ya, merokok, begadang, sama minum kopi ya, itu menjadi faktor untuk peningkatan peningkatan penyakit ya, sakit ya. Kita lebih gampang tadi yang sudah ada virus yang masuk, terus dengan cuaca yang seperti ini ditambah dia dengan zat aktif yang ada pada rokok ya, zat-zat yang ada pada rokok masuk ke dalam tubuh, itu semakin memperberat atau bisa menyebabkan kita sakit yang seperti itu. Terus selanjutnya yaitu tentang pakaian ya, pakaian. Jadi sudah pasti ya yang namanya kita menggunakan pakaian itu sesuai dengan musim. Gak ada ceritanya orang panasan pas posisi musim panas tapi malah menggunakan jaket yang tebal seperti ketika musim dingin gitu kan. Jadi malah nanti sudah suhunya panas, ditambah kita memakai baju yang tebal, jadi semakin panas. Jadi malah kondisi tubuh kita nanti yang tidak sesuai dengan
mohon maaf yang malah semakin tinggi ya panasnya ya yang ada di tubuh kita. Ditambah lagi juga dibalik ketika memang hujan tapi kita malah menggunakan pakaian yang tipis gitu ya, malah itu kan kalau istilahnya orang Pekalongan itu marahin drodok gitu ya, yang seperti itu. Jadi disesuaikan saja ketika memang suhunya panas ya kita pakai pakaian yang nyaman, yang bisa menyerap keringat dengan baik seperti itu. Terus ditambah lagi nih yang masih musimnya orang-orang running ya, kadang dia nggak lihat nih udah yang penting lari aja gitu ya, tapi nggak lihat posisi jam 2 lari dan posisi kondisi panas itu jelas merusak tubuh kita ya, dalam artian kulit kita, dikarenakan sinar UV pada jam-jam segitu, jam 1 ke atas itu posisi lagi panas-panasnya, ditambah lari-lari maksudnya lari-lari yang biasanya pakaian lari itu kan terbuka ya, hampir semuanya pendek-pendek ya gitu ya, ada sinar UV masuk menyinari kulit kita, itu juga berisiko pada kesehatan. Tip khususnya sih lebih ke arah ketika memang untuk lansia dan untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak jelas ya tadi ya, ketika memang hujan dengan kondisi seperti ini jangan nekat ya, jangan nekat dalam artian kalau memang dia perlu di rumah ya di rumah saja. Ketika mungkin orang tuanya punya kepentingan untuk di luar ya adanya ditinggal seperti itu. Terus juga yang lansia ya, lansia kalau jelas apalagi lansia dengan berbagai macam mungkin ada penyakit bawaan dan lain sebagainya, itu sebisa mungkin tadi ya kembali lagi untuk konsumsi makanan yang bagus, terus istirahat yang cukup, minum air putih, dan ya seperti pada umumnya sebenarnya untuk lansia dan untuk balita. Cuman yang jelas lah ini kadang orang tua itu ada agak sedikit egois ya, ketika dia punya kepentingan tapi ingin selalu membawa anaknya seperti itu. Jadi ketika musim hujannya besar, terus dipaksa naik motor katakanlah seperti itu dengan kondisi mungkin oke lah tertutup, tapi kan yang namanya anak-anak itu mempunyai imunitas lebih rentan sakit, imunitasnya itu lebih rendah daripada imunitas orang-orang dewasa seperti itu. Jadi ya sebaiknya ketika memang nggak punya kepentingan banget nih yang harus membawa bayi balita kita keluar ya, cukup di rumah saja. Untuk masyarakat Kota Pekalongan dalam menghadapi musim pancaroba ini ya, yang musim ekstrim, ditambah lagi kita dengan kondisi geografis yang ya dekat dengan Laut Pantura ya, Laut Utara ya, mohon maaf. Lah itu kita yang juga dengan geografis yang sering ada bencana ya Kak ya, kita tahu sendiri bahwasanya Kota Pekalongan itu hampir setiap tahun pasti ada bencana rob ataupun banjir ya. Jadi untuk masyarakat Kota Pekalongan sebisa mungkin ketika musim hujan tadi ya yang sudah dijelaskan, makan dan lain sebagainya, ditambah lagi satu yaitu menjaga kondisi kesehatan lingkungannya ya. Jadi sebisa mungkin ketika mau keluar nih ya, yang untuk masyarakat wilayah terdampak rob, pakai sepatu boot ya, jangan sampai posisi tidak memakai alas kaki, karena tadi ya selain dari demam berdarah itu tadi ada yang namanya penyakit leptospirosis ya, yaitu dibawa tikus dan itu bisa menyebar ketika kondisi banjir ya, seperti itu ya. Terus lagi kalau memang BNPB menganjurkan untuk mengungsi ya mengungsi saja seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk di rumah, karena tadi takutnya ketika memang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk terjadi memungkinkan untuk menuju ke rumah masyarakat ya yang terdampak banjir itu ya, nanti itu akan lebih menyulitkan petugas untuk bisa melakukan evakuasi seperti itu. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan selama musim ekstrim ini seperti itu.